Siapa saudara yang percaya betul dia sudah terima mujizat dan perjamuan suci hari ini? Amin. Oh, berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita percaya betul lewat tubuh dan darah Kristus kita bersatu dengan Kristus. Dan itu berarti dalam kita ada berkat, ada mujizat, ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Puji Tuhan. Minta izin saudara-saudara, nanti malam saya berangkat ke Tanah Perjanjian. Jadi minggu depan saya tidak bersama dengan saudara secara fisik, tetapi tetap pemberitaan pengajaran firman tentang 33 doa yang luar biasa saya lanjutkan. Jadi minggu depan kita belajar kembali doa-doa yang luar biasa itu. Dan secara khusus kita berdoa, kita belajar tentang doa dalam kemustahilan. Karena saya mau bicara tentang Nuh, iya kan? Orang berdoa di kamar, orang berdoa di ruang kerja, orang berdoa di tempat tidur. Nuh doa di samping ucus, saudara-saudara, iya kan? Karena dia ada di perut ikan, mustahil. Untung dia bertobat, makanya keluar di depan. Yunus untung dia bertobat, keluarnya di depan. Saya bisa bayangkan kalau Yunus tidak bertobat. Maka dia keluar di pintu yang biasanya orang-orang menyelesaikannya. Ya kan? Nah itu yang saya kupas minggu depan. Tentang doa Yunus, saudara-saudara. Saya percaya akan menjadi berkat buat setiap saudara sekalian. Amin. Buat saudara-saudara yang ibadah sore hari. Ya kan? Persis malam ini juga saya tidak bisa bersama. Makanya kita ketemu di sini. Haleluya. Gitu. Haleluya. Ya kan? Saudara, haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang doa Nehemia. Buat setiap saudara yang merayakan Gongsi Facai, saudara-saudara. Ya. Tahun ini bukan tahun ular api atau ular air, saudara-saudara, atau ular darah, atau ular bulu. Ya kan? Karena orang tanya sama saya, jadi orang Kristen bisa ikut merayakan Imlek nggak? Yang pasti gini, kalau soal makannya boleh. Itu 100%. Ya kan? Makannya boleh. Apalagi terima angpau. Boleh. Itu pokoknya terima aja dulu, ya kan? Tapi kalau dia udah doa-doain dulu, terima aja dulu. Itu urusan gampang. Ya kan? Pokoknya kalau soal angpau terima dulu. Sebab ada yang pengajaran bilang, itu kan udah didoa-doain dulu, jangan terima. Bawa ke sini aja. Kalau di kotak persembahan kita terima. Ya kan? Itu terima aja dulu. Orang tanya sama saya, memberi angpau boleh nggak? Memberi selalu baik, saudara-saudara. Jangan beralasan, kita udah orang Kristen nggak boleh memberi, pelit namanya. Iya kan? Itu bukan soal Imleknya, soal dasarnya. Lu memang koncudu, kata orang Jepang bilang, ya kan? Pelit, saudara-saudara, ya kan? Makannya boleh, terima angpaunya boleh, memberi angpaunya boleh. Beberapa hal yang nggak boleh, urusan-urusan kuburan, urusan-urusan orang mati, ya kan? Itu yang nggak boleh. Bawa persembahan-persembahan, nah itu nggak boleh, saudara-saudara, ya kan? Tapi segera ucapkan selamat, kumpul sama keluarga, ya kan? Kyonghi, apapun namanya, silahkan, ya kan? Jadi kita nggak fanatik-fanatik aman. Lalu saya bilang gereja kita bukan terbang-terbang di langit, masih injak tanah, ya kan? Kita masih percaya budaya, asal budayanya nggak aneh-aneh, saudara-saudara, ya kan? Itu sebabnya gereja secara khusus mendoakan setiap saudara. Dan juga secara resmi mengucapkan Gongsi Facai, selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek. Kita doa supaya setiap hal baik boleh terus terjadi. Cuman yang kita nggak percayanya, kita nggak percaya 2013 itu atau 2564 itu adalah tahun ular air, saudara-saudara. Karena kita tidak mau disamakan dengan ular-uleran, saudara-saudara. Iya kan? Kita nggak percaya, iya kan? Karena orang Kristen nggak percaya yang namanya sio-sio, kita nggak percaya. Pokoknya kita percaya kita lebih daripada pemenang. Kita percaya kita anak raja, saudara-saudara, ya kan? Kita nggak percaya antara ular air, ular api, ular tanah, ular bulu, ular-ular yang lainnya. Kita cuma percaya tahun ini kita akan melihat banyak mujizat, banyak berkat, banyak sejahtera, banyak sukacita. Yang sudah katakan amin. Sebab ular air itu menurut perkiraannya itu menjadi tahun yang paling sulit. Karena ular itu licin. Apalagi di air, makin gak ketangkap, saudara-saudara. Jadi katanya berkat banyak meleset, suami-suami banyak meleset, ya kan? Istri-istri banyak hilang, ya kan? Pokoknya tahun ini katanya tahun yang banyak susah. Siapa yang mau percaya begitu-begituan? Yang saya cuma percaya di tahun ini tahun bersyukur.
kita akan lihat begitu banyak berkat anugerah mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang tepuk tangan dapat berkat. Yang nggak tepuk tangan hilang aja sesuatu. Ulang. Di tahun ini kita akan banyak bersyukur, banyak berkat, banyak mujizat. Amin. Tahun ini dari awal tahun saya sebut tahun di mana saya berdoa no more losses. Tidak akan kita kekurangan apa-apa, tidak akan kehilangan apa-apa, tidak akan kerugian apa-apa. Kita akan ngalamin berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Ya kan, makanya saya tolak. Dari tanggal berapa tuh saya berdoa khusus, saya tolak kutuk-kutuk ular-ular air itu, ya kan. Saya nggak mau kita banyak kehilangan banyak hal, ya kan. Dari pertama, dari awal tahun, Tuhan sudah bilang doakan untuk jemaat, no more losses. Kita nggak akan kehilangan apa-apa, kita nggak akan kerugian apa-apa, dan kita tidak akan mengalami kekurangan apa-apa. Amin. You're right. Nehemia pasal 1, hari ini saya mau bicara tentang an extraordinary prayer, doa Nehemia atau doa Nehemia. Dan buat saya doa Nehemia ini menarik untuk kita pelajari karena ini doa yang online with the word of God, atau doa yang sejalan, selaras dengan firman Tuhan. Kadangkala doa kita terlalu banyak berisi ambition atau ambisi. Iman bukan berarti membesarkan ambisi. Jelas dulu, sama-sama bilang sama saya, iman bukan membesarkan ambisi. Ada pengajaran yang bilang sesuai dengan iman, kamu punya kepengen apa, minta. Kalau lihat ada mobil Ferrari di pinggir jalan, kelilingin 7 kali. Ya kan? Nanti kamu dapat itu, ya kan? Folks, I know sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Tapi Alkitab tidak pernah bilang sesuai dengan ambisi kita jadi pada kita. Ya kan? Nanti suami orang sudah kelilingin 7 kali. Ya, itu pengajaran-pengajaran gila itu. Ya kan? Saya nggak bilang anything about doa, kelilingin tempat, itu salah. Jangan salah ngerti saya. Tapi anything about worshiping your ambition, ya kan? Quote unquote, kita tanpa kita sadari menyembah ambisi. Tanggal berapa sih ini? Duit udah habis incian kemarin. Kelihatan muka saya kayak, ya, tas merah tuh pada bagus banget tuh. Duit gue udah habis lagi. Ya kan? Kelihatan muka saudara, muka pulang dari sini nanya, makan apa kita ya? Mungkin udah sampai pada taraf, makan siapa kita ya? Atau makan gak ya? Pulang. Jadi saya ulangi sekali lagi, anything about worshiping ambition, segala sesuatu tentang menyembah ambisi, itu yang saya tolak. Ngerti sampai di sini? Ada banyak orang pikir faith, ya kan, iman, itu pokoknya lepaskan ambisi kita apapun. Pokoknya kalau saya mau cincin berlian itu, dalam nama Yesus, cincin berlian pindah. Saya imani. Kita akhirnya jadi sejenis klinik gitu, saudara. No. Iman bukan berarti membesarkan ambisi. Tetapi iman artinya saya online and in line with God, saya selaras dengan firman, sehingga apa yang Tuhan kehendaki buat hidup saya mengerti. Dan saya minta sesuai dengan kehendak Allah itu, dan itu yang akan terjadi dalam hidup saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah itu yang saya mau sampaikan hari ini, Nehemia pasal 1 ayat 1-11. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Puri Susan adalah tempat peristirahatan raja-raja. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam apa? Sukaran besar. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah apa? Terbakar.
Sekarang saudara lihat ada sesuatu yang aneh nggak di sini? Kelihatannya nggak ada. Tapi kalau saudara mendalaminya, saudara jumpai sesuatu. Ada satu kalimat di situ, ulangi ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di mana? Di Puri Susan. Tadi saya bilang Puri Susan itu apa? Tempat peristirahatan apa? Raja-raja. Apa artinya? A very nice place. Satu tempat yang nyaman, satu tempat yang aman, satu tempat yang luar biasa, satu tempat yang menunjukkan status. Amin. Dia sedang ada di tempat peristirahatan, di mana raja-raja biasa beristirahat. Dan kalau raja beristirahat, maka ada pesta di situ, ada makanan yang enak di situ, ada segala sesuatu yang hebat. Itu sebabnya Nehemia yang adalah juru minuman raja ada di situ. Jadi sudah bisa bayangkan dia sedang ada di tempat yang nyaman. Sama-sama bilang sama saya, tempat yang aman dan nyaman. Tiba-tiba di antara pesta itu dia lihat ada seorang bernama Hanani. Dan dia tahu persis orang Yahudi, dia langsung tanya. Dia nggak tanya bagaimana pestanya, bagaimana minumannya, bagaimana, no. Dia tanya bagaimana dengan keadaan orang-orang Yahudi yang bebas dari penawar. Dia sedang ada di tempat yang aman dan nyaman, but somehow, somewhere, di tempat yang lain, ada umat Tuhan yang menderita. Amin. Saudara pernah ngalamin gitu nggak? Saudaranya sih oke lah, betul saudara dalam masalah oke, tapi it's okay. Maksudnya everything is under control. Engkau merasa ya rumah tangga sudah diberkati, tapi ada orang yang rumah tangganya mau cerai. Kita ngerasa ya kita ada masalah keuangan, tapi cukup lah gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa makan. Kita pikir ya kita belum sempurna amat sih, tapi kita sudah punya kepastian sorga dalam hidup kita. Sementara ada orang lain yang belum punya kepastian sorga. Nah, kita lihat ada dua kondisi yang sangat berbeda. Di satu sisi dia bisa bilang it's okay. Mungkin mereka dikutuk kali, mungkin mereka banyak dosa. Oh. Lalu saya bilang ini, lebih banyak hakim di gereja daripada di pengadilan. Bilang sama sebelah saudara, lu bukan salah satunya kan? Kalau soal menghakimi orang, tepuk sebelah saudara, lu jagonya. Ya kan? Kalau soal menghakimi orang, kita sekolah hukum aja enggak, tapi soal menghakimi orang, waduh, udah dah. Sampai setan aja geleng-geleng kepala. Jago dia kalau menghakimi orang. Ngerti mau saya? Gampang sekali loh. Dia adalah posisi berkat. Dia sedang dalam posisi damai. Dia sedang dalam posisi mujizat. Dia lihat ada orang Kristen lainnya. Ada umat Tuhan lainnya. Ada orang percaya kepada Allah lainnya. Yang sedang dalam penderitaan. Kita mudah sekali menghakimi orang. Kita langsung bilang, oh ada kutuk. Ada dosa kali dia ya. Makanya Tuhan hajar dia. Lihatlah seperti hidup saya begini. Kan kalau saya hidup benar kan Tuhan ada aja berkat. Folks, kalau hidup saudara lebih bahagia dari orang lain, bukan berarti kita punya hak untuk menghakimi. Yang setuju sama saya katakan amin. Kalau hidup kita lebih diberkati dari orang lain, bukan berarti kita punya hak untuk menghakimi. Karena Alkitab berkata, janganlah kamu menghakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang akan diukurkan Tuhan kepadamu. Artinya apa? Orang yang menghakimi adalah orang yang belum tertanam dalam firman dengan betul. Karena orang yang tertanam dalam firman ketika dilihat ada penderitaan, cuma satu doanya, Tuhan bagaimana Tuhan bisa pakai aku, supaya aku bisa jadi berkat buat banyak orang yang sujud berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya bukan menghakimi. Tugas saya memberkati. Tugas saya bukan menghakimi. Tugas saya mengangkat yang jatuh. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Kita lihat selanjutnya. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menghakimi mereka. No. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis. Dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Can you imagine? I am in good condition. Saya situasinya lagi aman, nyaman. Tapi saya nangis. Why? I'm crying not because of my problem. Amin. Saya berdoa jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan boleh naik level.
bukan lagi nangis untuk masalah kita. Amin. Kita sudah bisa nangis untuk masalah orang. Amin. Kita puasa bukan lagi untuk masalah kita. Kita bisa puasa untuk masalah orang. Apa pendeta? Gilbert udah mulai aneh. Masa itu kita mesti nangis untuk masalah orang? Biarin aja dosa-dosa dia, kok saya mesti urus. Saya mesti puasa untuk masalah orang. Saya mesti puasa untuk masalah gereja. Saya mesti puasa untuk masalah hamba Tuhan. Banyak gereja gak bisa maju karena tidak ada jemaat, tidak ada pelayan Tuhan yang mau berdoa puasa untuk gerejanya. Ada makin sedikit jemaat Tuhan yang mau doa puasa untuk pendetanya. Apa pendeta? Kita mesti doa puasa buat pendeta. Kita bertahun-tahun dididik secara egois. Pokoknya semua orang doain saya nggak usah melakukan apa-apa. Tahukah saudara, dengan kita memberi kita diberkati. Amin. Tetapi coba otak saudara nih, jangan otak duit. Kalau pendeta mulai mengajar, siapa yang memberi dia diberkati, duit lagi. Tidak. Tetapi kalau siapa yang memberi diberkati termasuk memberi doa. Amin. Nah, kalau itu gampang, pendeta cuma memberi doa. Amin. Tapi coba saudara lihat ini. Saya baca ayat ini, saya muter-muter hampir 1 jam. Di ayat ini saya pikir-pikir luar biasa ini orang. Dia lagi ada pesta, dia lagi ada nyaman. Aduh. Raja-raja zaman itu kalau pesta, angpau bagus. Raja zaman dulu tuh kalau memberi bagus, saudara. Jadi juru minuman, juru makanan itu pulang, kantong depan, belakang, atas, bawah. Sampai kasih, udah nggak usah nih. Kenapa? Udah nggak ada tempat. Luar biasa. Tetapi ada orang gila satu yang bilang apa di sini? Ketika aku dengar berita itu, duduk aku menangis dan berkabung selama berapa hari. Aku berpuasa, berdoa kepada Allah semesta langit. Saya bilang, ini kalau level rohani belum tinggi, kita nggak punya keinginan seperti itu. Ya. Kita jarang sekali ada pada sebuah titik di mana kita berdoa buat orang lain sambil menangis. Kalau suami kita ngaco, kita nggak doain sambil menangis, kita nangisin diri kita sendiri. Tuhan, udah gak kuat Tuhan, udah gak takut Tuhan. Jarang yang mau berdoa buat suaminya sambil menangis. Doa sambil nangis sih iya, tapi nangisnya kenapa dulu? Tuhan, kenapa saya punya suami kayak gini Tuhan? Mestinya si Anton tuh temen SMA saya baik Tuhan. Malaikat Tuhan tak tampol kowe ini. Ya. Saya mau encourage setiap saudara. Kita punya doa yang sejalan. Kalau hati kita lurus sama Tuhan, kita akan kagum lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Lihat. Masuk ayat yang kelima. Klik. Kataku ya Tuhan Allah semesta langit. Allah yang maha besar dan dahsyat yang berpegang pada perjalanan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu. Yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Bayangin orang yang susah, dia yang ngaku dosa. Sama sekali tidak ada tergambar. Dia bilang, Tuhan mereka tuh berdosa semua Tuhan. Mungkin ujian ini cukuplah tampol mereka satu persatu Tuhan. Sampai dia bilang, Tuhan, kalau akibat dosaku dan dosa keluargaku juga, have mercy on us. Wah, luar biasa. Ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu. Yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah setelah melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali. Dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Amin. Ayat yang ke-8, coba mundur lagi.
Ingatlah akan apa? Pertanyaan saya, Tuhan mungkin lupa nggak akan firman-Nya? Kita mengingat firman, bukan untuk mengingatkan Tuhan, tapi untuk mengingatkan kita bahwa itu hak kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, semua bagian firman adalah hak saya. Sama-sama bilang sama saya, semua bagian firman adalah hak saya. Sama-sama bilang sama saya, semua bagian firman adalah hak saya. Makanya firman harus selalu nomor satu dalam hidup kita. Amin. Tepuk sebelah bilang jangan uang nomor satu. Orang sangir ditanya sama temannya, Ungke, uang itu nomor berapa for ngana? Dia bilang uang nomor 6. Wih, hebat ngana Ungke, ngana memang uang bayangkan nomor 6. Terus nomor 1 sampai 5 apa? Tetap Pancasila. Rupanya Ungke boleh bodoh, tapi nasionalis. 1 sampai 5 tetap Pancasila. Udah Ungke, ya kan? Ingat akan firman yang kau pesan. Ada pengajaran-pengajaran yang bilang begini, kalau doa itu gak usah pakai Tuhan, firman-Mu sudah berkata. Saya dengar sendiri orang mengajar seminar doa dan bilang, kalau berdoa gak perlu bilang Tuhan firman-Mu kan bilang begini, Tuhan kan firman-Mu bilang gini, Tuhan gak usah diingatkan. Loh, kita berdoa seturut dengan firman bukan untuk mengingatkan Tuhan, tapi untuk mengingatkan kita. Itu adalah hak kita. Setan senang menipu kita dan bilang, oh kamu sakit gak bisa sembuh. Lalu kita berdoa, Tuhan, kalau memang rumahku udah jadi, jemput. Tuhan langsung bilang sama malaikat, cut, jadiin cepat. Masa hidup manusia 70 tahun. Amin. Pas masih 40 kena serangan jantung, bilang, rumah perleng. Rumah perpanjang, jangan buru-buru. Baru 40. Mungkin malaikat salah lihat. Dia pikir udah 69. Amin. Kita berhak kok punya pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang tidak ditanam Bapa di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Bengek tanaman ditanam Bapa di sorga enggak? Hah? Bengek tanaman ditanam Bapa di sorga enggak? Suruh cabut. Amin. Cancer tanaman yang ditanam Bapa di sorga enggak? Suruh cabut. Jangan umur 47 tahun cancer lalu bilang, Tuhan, aku udah rindu ketemu Engkau. Malaikat bilang, jemput. Kita bilang seperti Paulus, aku rindu ketemu Tuhan. Tapi di sisi yang lain, aku seorang ibu yang harus mengasuh anak-anakku. Aku seorang suami yang harus urus istriku dengan baik. Aku seorang istri yang harus urus suami dengan baik. Tuhan, tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga, cabut sampai ke akar-akarnya. Aku imani. Itu yang saya bilang, kita doa, kita ngerti firman. Amin. Doa itu harus ngerti firman. Satu orang bertobat, seluruh rumah tangga akan diselamatkan, itu janji Tuhan. Tak bisa kita bilang, Tuhan, anakku kubesarkan nama Maria, sekarang berubah jadi Maimunah. Toh semua agama sama di hadapan Tuhan. Jadikan dia mu'alaf yang baik, urapan Roh Kudus atasnya. Semua agama baik, saya setuju. Tapi kalau Alkitab bilang satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan, imani. Amin. Waktu Sincia sudah lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 belum bertobat. Bilang sama Tuhan, Tuhan 12 yang belum bertobat. Aku doa puasa supaya Sincia tahun depan tinggal 3. Dan Sincia tahun depan kita semua bisa ke GBI, Glow Fellowship Center Gading Marina, untuk merayakan dalam terang Tuhan. Nehemia
Mia duduk menangis, lo duduk ketawa-ketawa. Ngerti sampai di sini maksud saya? Amin. Itu sebabnya di gereja ini selalu saya bilang, read the word of God. Amin. Di gereja ini sekedar dengar khotbah nggak cukup. Makanya di gereja ini kita ciptakan buku renungan tiap hari. Saya mau setiap saudara read the Bible. Saya mau setiap saudara baca Alkitab. Amin. Karena waktu kita baca Alkitab, kita gali Alkitab, timbul understanding, timbul pengertian. Karena Amsal bilang begini, kerajinan tanpa pengertian juga nggak cukup. Amin. Saudara punya pembantu rajinnya minta ampun, tapi bodoh. Nyebelin juga sih. Aduh, pendeta dia rajin banget. Saya suruh itu beresin ya dapur. Dia beresin semua, kompor apa semua dia buang keluar. Saya balik benar udah beres, nggak ada kompor, nggak ada apa-apa. Rajin sih, ya kan? Saya suruh beresin kamar beres jadi ruangan kosong, semua guling apa, semua tempat tidur semua dia beresin, dia kasih tetangga sebelah. Ya. Ini rumit, ya kan? Rajin juga kalau bodoh, waduh, akan hati kita. Makanya Alkitab bilang kerajinan tanpa pengetahuan. Makanya kenapa dia bisa doa sambil yakin? Kita harus sepakat dulu kita punya musuh. Amin. Sama-sama bilang saya punya musuh. Musuh kita siapa? Mertua lagi, setan. Musuh kita itu, loh, kan saya selalu bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya yang ada darah, ada dagingnya bukan. Tapi ipar saya yang satu pendeta kalau ngomongin tentang saya itu kelewatan tuh pendeta. Dia bilang saya beginilah. Pertanyaan saya cuma sederhana. Ipar lo itu ada darah, ada dagingnya enggak? Halo? Bukan musuh saudara. Tapi besan saya pendeta. Tahu tuh pendeta? Mentang-mentang dia memang lebih kaya sih dari saya gitu ya. Tapi nggak usah begitu-begitu amat dong. Dia kayaknya menghina banget gitu. Kayaknya anak gue tuh mau kawin sama anaknya gitu. Gara-gara punya mobil kali najis tuh orang. Besan saudara ada darah ada dagingnya nggak? Nggak pendeta, dalam badannya cuma jerami. Wah lu tega lu. Jangan gitu. Selama ada darah ada dagingnya bukan? Orang mau fitnah, orang mau mengkhianati, saudara ingat aja. Nggak ada darah ada daging bukan musuh. Nah iblis itu selalu saya bilang bekerjanya dengan apa? Pikiran, assumption. Menciptakan asumsi kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya nggak bisa. Nah itu sebabnya. Why we have to pray online and in line with the word of God. Kenapa kalau kita doa itu mesti sejalan dan selaras dengan firman. Supaya kita tahu kebenaran kata Alkitab. Dan kebenaran itu yang akan apa? Memerdekakan kita. Amin. Saya nggak mau saudara saking cinta Yesusnya nggak ngerti hak saudara. Saking cinta Yesusnya akhirnya tertipu. Iblis yang bilang sama saudara, kamu kan lagi sakit, sudah berserah saja. Tuhan nggak menyembuhkan kamu juga, nggak apa-apa. Lalu kita iya ya Tuhan ya, Tuhan nggak menyembuhkan saya nggak apa-apa, mungkin saya memang udah mau mati. Goblok. Hak saudara kau untuk sembuh, sama-sama bilang hak saya untuk sembuh. Kecuali umur saudara udah 89. Terus kalau 89 baru doa, Tuhan biar bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu yang menjadi padamunya. Selama saudara masih beriman dan sehat, imani bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Hak saudara kok untuk diberkati. Amin. Hak kita kok untuk melihat satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Itu hak kita. Asal kita berdoa sejalan dengan firman. Oke? Ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari raja, maksud dari orang ini.
Ketika itu aku ini juru apa? Minuman raja. Nah, oke. Saya catat di sini mulai dari pendahuluan. Salah satu kunci doa yang berkuasa adalah doa yang apa? Sejalan selaras dengan firman Tuhan. Lalu saya bilang gitu. When you pray online and in line with God, God's word, Tuhan harus mengabulkan doa saudara. Amin. Tuhan, janjimu berkata, aku tidak akan turun tapi naik, tidak akan jadi ekor tapi menjadi kepala. Sejauh aku tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Dan ketika saudara sudah melakukannya, itu hak saudara untuk mendapat. Tuhan, janji firman-Mu, masa putih rambut kami tangan Tuhan akan menggendong. Berarti saudara-saudara yang umurnya sudah di atas 60-an, engkau tidak perlu sakit-sakitan. Jangan bilang samanya, menendang-endang tuan tua, menendang-endang sakit-sakitan, biar nyom. Yang penting masih hidup. Sampai masa putih rambut kita tangan Tuhan gendong. Amin. Kita imani oma, opa, udah umur 60, 70, jangan sampai jatuh di kamar mandi. Karena tangan Tuhan gendong. Amin. Alkitab bilang kalau saya cari kerajaan Allah serta kebenaran, semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Lakukan bagian kita dan biar Tuhan menyelesaikan bagiannya. Alkitab bilang malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kita imani kalau kita naik pesawat tidak mungkin jatuh. Dan juga jangan takut. Jangan pesawat goyang dikit. Tuhan. Sandal lama, lama, sepatu, lama, sepatu. Yang paling gregetan kalau lihat orang naik pesawat takut. Mati juga bareng-bareng kok. Lihat itu pesawat goyang. Ya. Anak Tuhan yang beriman, dia tidak perlu jatuh dari pesawat. Kalau saudara tanya sama saya, jadi anak Tuhan yang jatuh dari pesawat itu berdosa semua? Saya nggak bilang begitu. Pokoknya kita imani buat kita itu tidak akan terjadi. Siapa yang mau beriman akan terjadi buat hidupnya, tolong angkat tangan. Gua doain lo jatuh dari pesawat. Siapa yang dia percaya betul dia tidak akan jatuh dari pesawat. Amin. Siapa yang percaya betul dia tidak akan pernah kecelakaan. Ya kan? Kalau cuma kepleset naik sepeda itu emang bodoh. Ya kan? Itu bukan kecelakaan, itu juga malaikat bilang, gue sih udah jagain. Cuman bodoh dia mereka. Tuhan kan marah. Kat! Kenapa dia jatuh dari sepeda? Saya udah jaga Tuhan. Cuman dia bodoh. Tikungan udah tahu licin dia, beloknya begitu. Ya udah jatuh, saya udah jaga-jagain, jatuh bodoh. Oh ya udah biarin deh kalau bodoh. Biar belajar. Tuhan, saya udah beriman. Kenapa saya naik motor tabrakan? Tuhan panggil malaikat, sini. Saya udah suruh jaga dia. Kenapa dia sampai tabrakan? Tuhan kasih sayap buat saya. Kecepatannya 100 km per jam. Dia lari 160. Saya kejar-kejar, jangan cepat-cepat. Akhirnya tabrakan dia. Saya juga, ya lu sih buru-buru. Itu kali cerita anaknya Hatta Rajasa kali ya. Jadi memang ada salah kita juga sih. Ya kan? Makanya kalau kita sejalan sama firman, dijaga gitu. Amin. Saya berdoa supaya jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, tidak ada yang jatuh dari pesawat. Tidak ada yang tenggelam. Tidak ada yang kecebur sumur. Kan juga nggak enak. Itu jemaat lo matinya kenapa? Kecebur sumur. Hayak. Kalau tenggelam di Titanic sih masih mending masuk koran. Tenggelam di sumur. Masuk koran itu kan lampu merah. Hayak. Dan doa pelepasan jenazah dipimpin oleh pendeta Gilbert Lumoindong. Kenapa kecebur sumur? Kenapa dia kecebur sumur? Dikejar-kejar soang. Hayak.
Kita imanin itu nggak akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Imani aja. Pokoknya kalau saudara naik pesawat, naik apapun jangan takut. Kalau naik pohon kelapa. Kalau saudara bukan sanger, jangan coba-coba naik pohon kelapa. Soalnya sanger jago naik pohon kelapa. Saya pernah coba naik pohon kelapa. Kapok saya. Naiknya tuh gampang. Turun yang setengah mati. Kan kalau naik kan kalau pohon kelapa kan ada takik-takiknya, naik kan tek. Bukan waktu segede gini, gila. Saya naik pohon kelapa waktu agak kurus, masa segede gini. Kalau saya naik pohon kelapa begini, nggak usah turun lagi. Kan kita naik sampai atas gini. Udah jalan Tobat saya naik pohon kelapa. Dulu emang saya badung bener. Apa aja saya naikin, naik pohon kelapa. Rupanya tuh kalau dari bawah naik pohon kelapa tuh gampang. Karena kita kan ngeliatnya ke atas kan, tek gitu. Injek aja kaki-kaki ya, tek gitu naik. Pas sampai di atas, kan ngeliat ke bawah tuh gila. Waduh. Wah, itu berat. Kita kan naik ke atas kan ngeliatnya gampang. Kaki ngikut, pas ke bawah. Wah gila. Baru setengah saya turun, udah gak tahan, saya lepasin aja. Wah. Langsung turun 3 kilo. Wah berat. Jadi ngerti ya? Makanya saya senang, kalau ada ayat-ayat penting saya suruh garis bawahi, saudara. Kenapa? Saya mau suruh hafal. Amin. Sehingga itu menjadi your prayer life. Dalam doa sudah terbiasa. Tuhan, janji firman-Mu berkata. Ya kan? Janji firman-Mu. Oh Tuhan akan mengirim pasukan malaikat mengawali aku. Tidak ada satu tas rambut pun yang jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Kita imani terus. Kita imani. Apapun yang kita imani sesuai dengan firman Tuhan. Allah harus menggenapi setiap janjinya. Setuju, berikan tepuk tangan. Ya kan? Makanya Yohanes 15 ayat 7 bilang gini, jikalau kamu tinggal sama aku, dan apa? Nah, ini yang seringkali kita potong. Kita sering potong bagian pertama, lalu kita masuk pada bagian kedua. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Enggak. Kalau kamu tinggal dalam aku, ambisi-ambisi kita, keinginan daging kita hilang. Firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, amin. Baru kita minta, maka Tuhan mengabulkan yang setuju katakan amin. Lihat selanjutnya, klik. Aha. Nah, pertanyaannya kemudian saya catat di sini, ya kan? Mengapa kita harus inline and online dengan Tuhan, dengan His Word? Yang pertama karena firman Allah itu adalah isi hatinya Allah sendiri. Iman itu bukan apa saja yang saya mau terjadi, bukan. Iman itu saya mengerti isi hati Allah buat saya, sehingga saya berhak untuk minta. Yang kedua, karena firman Allah adalah kehendak Allah. Makanya saya sangat percaya nubuatan. Tapi saya sangat tidak percaya nubuat yang dibuat-buat. Tuhan bicara sama saya, suami kamu yang sekarang bukan suami kamu. Memang kamu sudah menikah di gereja, tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tapi duda sebelah rumah, inilah yang Tuhan kehendaki buat kamu. Itu namanya roh najis, saudara. Iya. Hati-hati. Nubuatan tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, nubuatan tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan bicara sama saya, utang-utang kamu gak usah lagi kamu bayar. Nanti pokoknya dia harus terima. Karena Tuhan lagi ajar dia untuk menderita. Waduh. Bertentangan sama firman Tuhan. Ya kan? Bertentangan sama firman Tuhan. Nubuatan tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Kamu lagi pacaran sama Muhammad Sobirin, itu adalah suami kamu. Menikahlah dulu, nanti baru tengah-tengah pernikahan kamu akan dijamah Tuhan. Geblek. Nabi palsu itu.
Kenapa? Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Makanya selalu saya bilang hati-hati dengan nubuatan kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Karena kalau tidak bisa ngaco. Padahal firman Tuhan adalah seluruh kehendak Allah. Yang ketiga, karena firman Allah adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Amin. Berarti waktu kita hidup dalam firman, kita pegang firman Tuhan itu, maka kita akan hidup dalam kemuliaannya. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Itu sebabnya kita bangga dengan firman Allah. Saya punya 4 alasan kenapa firman Allah segala-galanya buat kita. Saya sangat meragukan orang yang bilang saya cinta Yesus kalau dia tidak pernah baca Alkitab. Apalagi zaman sekarang Alkitab ada di handphone. Tapi repotnya, di handphone yang sama ada Blue Film juga. Itu kacau. Di handphone yang sama ada foto bapak lagi berselingkuh sama perempuan lain. Makanya ada handphone yang udah di lock, di password sampai 3 kali. Pas mau masuk foto-foto di password lagi. Sampai saking kebanyakan passwordnya dia pun lupa. Sekarang ini kan firman Tuhan udah ada di mana-mana. Iya kan? Ada di handphone saudara, di BlackBerry saudara, ya kan? Bagus kan kalau saudara nunggu di mana, lagi sibuk apa, macet di mana, ya kan? Daripada main apa itu, Mario, malu sama KTP lah. KTP udah hampir seumur hidup, masih main Mario. Main kartu apa tuh, merah ketemu hitam, hitam ketemu merah, merah ketemu hitam. Saya nggak suka lihat orang kayaknya sibuk, saya pikir lagi ngapain. Nembakin bola-bola. Merah, kuning, hijau. Kalau pas pecahnya banyak senang deh. Saya udah jengkel, saya colek aja sebelah saya. Pecahnya banyak pak. Dia bilang, iya pendeta. Diberkati ya pak ya, pecahnya banyak. Ada lagi yang sok jadi insinyur gak jadi, itu main apa, Tetris. Saya pikir dia lagi mau bikin apa? Daripada aneh-aneh gitu, read the Bible. Amin? Setuju? Masa? Ada ayat-ayat yang penting, ambil, simpan, ya kan? Tiap kali kita baca lagi, kita renungkan lagi, kita baca lagi, kita renungkan lagi, itu yang bikin kita kuat. Amin? Nah, pertanyaan kita hari ini sederhana. Kenapa kita bangga dengan firman Allah? Karena yang pertama ajarannya benar dan menyejukkan. Sama-sama bilang sama saya, benar. Ajarannya benar. Alkitab bilang, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Benar nggak? Satu orang suami hanya boleh punya satu istri. Benar nggak? Satu orang istri hanya boleh punya satu orang suami. Benar nggak? Allah benci perceraian. Benar nggak? Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Benar nggak? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Benar nggak? Tampar orang yang menampar pipi kirimu, berikan juga kepada pipi kananmu. Itu ajaran bukan cuma benar, didengarnya sejuk. Coba kalau ada ajaran, sebelum orang tampar kamu, tonjok. Kalau kamu sudah kaya, jangan cuma punya satu istri, 2, 3, 4. Asal adil. Menyejukkan buat laki, tapi nggak menyejukkan buat perempuan. Betul? Perempuan bilang, Tuhan, laki gua kalau bisa jangan kaya Tuhan. Nggak kawin lagi. Mudah-mudahan dia nggak bisa adil. Dalam nama Yesus. Ya. Kalau nggak kawin lagi. Makanya saya bilang, kenapa saya percaya Alkitab itu firman Allah? Sorry.
Kalau Alkitab saya bilang satu orang suami boleh punya 3 istri, 4 istri, gua buang nih Alkitab. Berarti ini bukan firman Allah, ya kan? Berarti ini bacaan aja biasa, ya kan? Udah mirip kayak Kama Sutra aja. Makanya, kenapa Alkitab kita sebut firman Allah? Ajarannya benar dan menyejukkan. Sejuk gitu. Kita lagi emosi nih, kurang ajar tuh orang ngomongin gua. Alkitab bilang, ampunilah. Sakit itu. Tapi Tuhan bilang ampunin. Ya udah, wes karepmu. Nah, yang kedua, ya kan? Mana? Perintahnya tidak pernah bertentangan dengan hukum manapun. Pernah nggak ada hukum yang bilang dilarang satu orang suami punya 1 istri? Ada? Dilarang mengampuni orang yang bersalah? Gak ada. Dilarang melupakan masa lalu? Gak ada. Dilarang untuk hidup setia? Gak ada. Artinya, kalau saja kita tahu Alkitab, kita tidak perlu tahu hukum apapun. Kita tidak pernah bertentangan dengan apapun dan siapapun. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, kita bangga dengan firman Allah. Nubuat-nubuatnya tergenapi. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Banyak orang suka bernubuat, tapi belum tentu tergenapi. Banyak peramal-peramal ngomong, belum tentu tergenapi. Makanya saya tidak pernah percaya apa kata bintang. Saya nggak pernah percaya apa kata paranormal. Selama kita percaya firman Tuhan selalu luar biasa. Amin. Gak usah itu baca apa kata bintang, ya kan? Gak usah itu. Ini tahun ular air ini apa? Gak perlu. Gak perlu percaya sama sio-sio. Sio kita mau nyamuk kek, sio kita mau kudanil kek, sio kita mau musang kek, ada urusan. Tetapi kita sudah ditebus oleh darah anak domba. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, aturan-aturannya jika kita ikuti pasti mendatangkan. Ikutin aja. Firman Tuhan ngomong apa, saya tidak bilang semua yang diajarkan firman Tuhan itu pasti enak. Tetapi yang saya selalu bilang, hasilnya pasti luar biasa. Amin. Alkitab bilang istri tunduk pada suami. Hasilnya pasti luar biasa. Coba istri tanduk suami, nah pasti kacau. Ngerti maksud saya? Amin? Suami kasihlah istri. Wah. Betul Bu? Kalau suami betul-betul mengasihi, kira-kira istri bisa ngelawan suaminya? Suami menjelang tidur, peluk istrinya bilang, sayang, langit boleh runtuh, tanah boleh longsor, laut boleh tsunami, cintaku padamu takkan pernah berubah. You are still my only one and my everything. Istri langsung tatap suami. Aku tahu kamu mungkin bukan yang paling ganteng di muka bumi sayang, tapi satu aku tahu kamu yang paling berarti buat hidupku. Itu besok pagi. Pas kita mau mandi di bak mandi, kopi. Kopi bukan ditaruh di gelas, di bak mandi. Kita buka pintu kamar mandi, maksudnya mau tanya kenapa begini. Di depan bukan istri, sapi. Itu kopi, ini susunya. Aturan-aturannya kalau kita ikuti pasti mendatangkan hasil. Klik yang terakhir. Apa artinya doa yang sejalan dengan firman Tuhan? Saya undang pemain musik maju ke depan. Ada 4 hal penting yang saya mau sharing. Yang pertama, doa yang sejalan dengan firman Tuhan artinya doa sambil memperkatakan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti.
Tuhan, aku percaya anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Tuhan, aku percaya. Firman Tuhan berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ampuni aku kalau aku malas. Tapi mulai hari ini aku berjuang untuk menjadi orang yang rajin dan aku percaya Engkau memberkati. Amin. Apa yang kita pegang firman. Ya kan? Tuhan, aku percaya. Orang yang merenungkan Taurat siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu aku berjanji untuk merenungkan Tauratmu siang dan malam. Aku percaya janji firman-Mu, ya dan amin. Amin. Ketika kita berdoa, pastikan doa kita sejalan dengan perkataan firman. Itu yang saya bilang, prayer with understanding. Doa dengan ngerti, saya tahu ini kehendak Tuhan. Jadi waktu iblis mulai berbisik, kayaknya kamu gak mungkin sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku yang percaya sudah disembuhkan. Sesuai dengan imanku jadi padaku. Engkau berfirman, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Oh, kita imani dan terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, aparnya doa yang sejalan dengan firman Tuhan. Doa sambil meluruskan hidup sesuai firman Tuhan. Kadangkala kita gak melihat janji Tuhan digenapi. Bukan Tuhan tidak menggenapinya. Hidup kita yang belum lurus, hati kita yang masih bengkok, pikiran kita yang masih penuh dengan kejahatan, hidup kita yang masih suka menghakimi orang. Dan waktu hidup kita luruskan dengan firman, kita sejalan dengan firman. Wow, engkau akan kagum melihat kemuliaan Tuhan yang sejauh. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, aparnya doa yang sejalan dengan firman. Doa sambil memiliki pengertian tentang rencana-rencana Tuhan. Paulus bilang begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Paulus bilang, aku tahu apa artinya lapar, aku tahu apa artinya kenyang. Aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya kelebihan. But in everything I learn to be content. Aku belajar untuk mencukupkan diri. Dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang kalau dia tahu rencana Tuhan. Daud bilang begini, bersama Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Kenapa Daud tidak pernah mau mengalahkan Saul? Karena dia mengerti, kalau rencana Tuhan bagi saya untuk saya menjadi raja, saya tidak perlu menyingkirkan siapapun. My God is not God of politics. Saya ulangi sekali lagi boleh ya? My God is not God of politics. Dunia ini terlalu banyak orang bermain politik. Betul? Banyak gereja pecah, banyak gereja hancur. Kenapa? Orang bermain politik. Coba ngancurin sini, coba jatuhin sini. Daud belajar betul. Makanya Daud ungkapkan satu kalimat yang sampai hari ini kuasanya luar biasa. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Banyak orang terserang berbagai penyakit karena khawatir, karena dendam, karena kepahitan, karena luka, karena mikirin masa lalu dan banyak hal. Tapi Daud menyadari, my God is not God of politics. Allah kita bukan Allah yang bermain politik. Kapanpun dia bisa jatuhkan siapapun, kapanpun dia bisa angkat siapapun. Kalau kita ngerti rencana Tuhan kayak gini, bilang sama sebelah saudara, don't play politics. Jangan main-main politik. Ini bukan berarti saudara nggak boleh terjun ke dunia politik, bukan itu maksud saya. Tetapi jangan mainkan quote-unquote politics. Jatuhin orang, jelekin orang, lalu bermain politik gimana supaya kita bisa di atas. Kalau engkau mau ada di atas, biar tangan Tuhan yang mengangkat saudara. Amin. Kalau saudara di atas karena menjilat orang, karena main politik, jatuhnya satu saat sakit. Tapi kalau saudara ikuti jalan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan akhirnya, apa artinya doa yang sejalan dengan firman Tuhan? Doa yang tidak dikendalikan oleh keinginan sesaat. Doa yang tidak dikendalikan oleh keinginan daging sesaat. Ketika Nehemia berdoa, bukan keinginan daging. Keinginan dagingnya udah, kasih aja sumbangan lah. 1 juta kek, 10 juta kek. Mereka juga lumayan kok, terima kasih lah sama. Tapi bukan itu. Tuhan mau ada sebuah pemulihan di Yerusalem.
Ketika orang percaya punya hati seperti itu, punya hati yang siap memahami kehendak Tuhan, saya percaya gereja kita, rumah tangga kita, hari depan pekerjaan Tuhan akan semakin luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Engkaulah, katakan sama-sama, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berserah penuh. Nyanyi sekali lagi, katakan Engkaulah Tuhan. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, Masing main dengan sangat lembut. Sambil masing-masing kita berdiri di hadapan Tuhan, kita buka hati kita, mata kita terpejam, hati kita terangkat di hadapan Tuhan, kepala kita tertunduk di hadapan Tuhan. Kita diingatkan bahwa Allah mau mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi seringkali ambisi-ambisi kita, keinginan-keinginan daging kita, itu yang menghambat. Ketidakmengertian kita akan pemahaman akan firman dan rencana Allah. Doa tidak akan berarti banyak kalau kita tidak punya kerinduan untuk dekat dengan Alkitab dan firman. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Ada banyak hal yang harusnya terjadi dalam hidup saudara, tetapi persoalannya iblis telah mengaburkannya dari pemahamanmu akan rencana Allah. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, kesembuhan, berkat, mujizat, kekuatan, kemenangan, damai sejahtera adalah hak saudara sebagai anak Yesus. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, hak saya untuk melihat rumah tangga saya bahagia. Hak saya untuk melihat satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Hak saya untuk melihat apapun yang saya kerjakan berhasil. Hak saya untuk melihat anak cucu saya tidak akan pernah meminta-minta roti dan akan perkasa di muka bumi. Hak saya untuk sembuh. Hak saya untuk sehat. Hak saya untuk jadi berkat buat banyak orang. Hak saya untuk terus naik dan tidak turun. Untuk menjadi kepala dan tidak jadi ekor. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap selagi didoakan, taruh tangan kanan suara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami sudah menerima perjamuan suci. Dan itu sebabnya hari ini kami diingatkan untuk doa-doa kami sejalan, selaras, seirama dengan firman Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bukan hanya suka berdoa, tapi suka bergumul dengan firman, suka bergaul dengan firman, dan suka hidup di dalam firman. Bapak, lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami kalau kami lebih banyak meluangkan waktu untuk hal-hal duniawi dan tidak bergaul dengan firman Tuhan. Saatnya Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Jadikan kami orang-orang yang mencintai Alkitab. Jadikan kami orang-orang yang bergaul dengan firman, berpikir sesuai firman, berkata-kata sesuai firman, berdoa sesuai dengan firman. Terima kasih Bapak. Bahkan yang sedang sakit, yang butuhkan mujizat, Tuhan jamah. Yang lemah dan butuhkan kekuatan, Tuhan pulihkan. Sehingga lewat tubuh dan darah Kristus hari ini, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami ditolong, dan kami diberkati dalam anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlalu baik. Yesus terlalu baik. Yesus terlalu baik buat hidup kami. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba doakan, sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tuntun keluarga mereka, tuntun usaha mereka, tuntun hari-hari mereka. Sehingga mereka boleh menikmati kebahagiaan, keberuntungan, damai sejahtera dan berkat sempurna. Bahkan kalau ada di antara keluarga mereka yang belum percaya, kami juga doakan
kuasa kemuliaan-Mu boleh terjadi. Di dalam nama Yesus. Angkat tangan kita dua-dua. Engkaulah Tuhan.